Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya, Ibu Evelyn mau mengajak kalian untuk review atau mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 2. Judulnya adalah menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Nah, silahkan anak-anak bisa memperhatikan, karena nanti di pertengahan Ibu menjelaskan, Ibu akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Ya, tokoh-tokoh Alkitab ini ada di buku pembelajaran 2, nanti kalian bisa isi atau jawab ya sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan. Ya, ayo anak-anak, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus ya dalam belajar. Anak-anak, pada pembelajaran 2 kita akan belajar. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran 3, kita membahas pembelajaran 3, kita mau review pembelajaran 2. Review itu artinya kita mau membahas, mengulang ya pembelajaran yang sebelumnya. Pembelajaran 2 yaitu judulnya menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Setelah itu anak-anak bisa memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Ada yang perlu kalian jawab ya di buku paket kalian. Kita mau belajar tentang tokoh Alkitab ya. Yuk kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk siap untuk belajar ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa orang tua itu bukan hanya ayah dan ibu saja ya, bukan papa dan mama saja, tetapi semua orang yang lebih tua. Ya, orang yang lebih tua, terhadap mereka, kalian juga harus menghormati mereka. Orang tua dari ayah dan ibu adalah kakek dan nenek. Saudara ayah dan ibu adalah paman dan bibi, biasa kalian sebut atau panggil om dan tante. Saudara kalian yang lebih tua adalah kakak. Nah anak-anak, orang tua kalian di sekolah adalah bapak dan ibu guru, termasuk ibu ya, itu adalah orang tua kalian di sekolah, bapak dan ibu penjaga sekolah. Nah selanjutnya, tetangga kita ya, orang-orang yang lebih tua itu juga disebut orang tua. Semuanya harus kita kasihi dan hormati. Bagaimana caranya? Kita harus berbicara manis, sopan, tidak berteriak apabila orang tua berbicara, mendengarkan nasihat, ya dengarkan sampai selesai. Kalau orang tua yang lebih tua berbicara, kita harus mendengarkan mereka sampai selesai. Itu adalah contoh menghormati orang tua. Anak-anak, mengenai menghormati orang yang lebih tua juga diajarkan sama Rasul Paulus kepada Timotius ya. Rasul Paulus itu punya anak didik, punya murid ya, namanya Timotius. Nah perhatikan ini ya, diperhatikan tokoh-tokoh Alkitabnya supaya kalian bisa menjawab pertanyaan ya. Rasul Paulus nama aslinya adalah Saulus ya, dia lahir di Tarsus. Sejak kecil dia belajar bahasa Yunani, bahasa yang gaul atau bahasa pergaulan di Tarsus. Semasa mudanya, Saulus ini tinggal di Yerusalem dan menjadi murid Gamaliel. Diingat ya, Saulus ini adalah murid dari Gamaliel. Ya, Paulus diberi pelajaran tentang agama Yahudi. Nah anak-anak, setelah Saulus ini bertobat ya, dia percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, dia berubah namanya menjadi Rasul Paulus. Siapa namanya? Iya, Rasul Paulus. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Paulus bekerja sebagai tukang kemah ya, tukang kemah. Rasul Paulus bertemu dengan Timotius di kota Listra ya. Timotius ini adalah warga Listra. Nah, selanjutnya tadi muridnya itu namanya Timotius mempunyai seorang ibu. Ya, dia adalah orang Yahudi, namanya Yunike. Tapi ayahnya Timotius adalah seorang Yunani. Nah, oleh ibu dan neneknya bernama Louis. Jadi tadi ibunya Timotius namanya Yunike, neneknya namanya Louis. Timotius dididik menjadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Paulus mengatakan bahwa Timotius adalah anaknya Paulus yang sah di dalam iman.
seperti itu. Dan Timotius ini sangat menghargai, menghormati, mentaati ajaran dari Rasul Paulus. Timotius juga bersama-sama Paulus dalam memberitakan Injil ke Makedonia, Korintus, Tesalonika, dan Filipi. Ya. Selanjutnya anak-anak, silahkan kalian buka Alkitab kalian di dalam Perjanjian Baru, Kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Silahkan dibuka, Ibu mau membacakan untuk kalian. Nah, di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus menasihati kita. Di sana dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, Tuhan mau agar kita semua, termasuk ibu, kalian juga, itu tetap harus taati orang tua. Karena itu adalah sebuah keharusan. Harus itu berarti wajib. Ya, harus kita lakukan sampai nanti kita besar nanti, sampai kita dewasa, sampai orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kita harus hormat dan sayang kepada orang tua. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, sampai sini ada yang mau bertanya? Mari Ibu persilahkan kepada anak-anak semua yang ingin bertanya, boleh. Silahkan angkat tangan terlebih dahulu ya. Tidak ada, Bu. Kami mengerti akan penjelasan Ibu. Baik nak, jika kalian sudah mengerti, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran 3. Saling mengasihi anggota keluarga. Ya, siapa anggota keluarga kalian? Coba kalian sebutkan. Saya, Bu. Anggota keluarga saya adalah mama, papa, adik, kakakku, kakek, nenek, om, tante, pembantuku di rumah. Wah, banyak ya keluargamu yang ada di rumah. Baik, terima kasih ya. Anak-anak, Tuhan itu adalah Maha Kasih. Tuhan menciptakan alam beserta isinya dengan penuh kasih. Ya, tetapi Tuhan juga mengadili dan menyelamatkan manusia dengan penuh kasih. Bahkan kalian perlu ingat, Tuhan itu menghukum manusia juga dengan penuh kasih. Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk memampukan kalian semua dan juga ibu untuk mempraktekkan kasih-Nya Tuhan terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Cara mempraktekkan kasih dimulai dari dalam keluarga kita sendiri ya. Ya, dimulai dari keluarga kita sendiri. Apabila kita hidup mengasihi, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan di dalam keluarga. Anak-anak, kita bisa belajar dari kisah Esau dan Yakub. Anak-anak, perhatikan ya, mereka adalah saudara. Ya, mereka adalah saudara, kakak dan adik. Setelah Esau dan Yakub terpisah selama 20 tahun, akhirnya mereka bertemu kembali dengan penuh kasih. Coba kalian bayangkan, kalian sudah lama tidak bertemu dengan kakak atau adik kalian selama 20 tahun. Bagaimana perasaannya? Kangen, ya, rindu, ingin bertemu, sedih, ya. Tetapi seperti itu, meskipun Esau pernah merasa sakit hati terhadap Yakub, tetapi Esau sudah memaafkan Yakub. Ya, sebenarnya Yakub ini takut untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Takut kalau Esau masih marah. Tapi ketika bertemu Esau, Yakub sujud ke tanah sampai 7 kali. Tetapi Esau memeluk dan mencium Yakub. Ya, betapa baiknya ya mereka, kakaknya mengasihi adik. Jadi tidak ada dendam di hati Esau dan tidak ada lagi takut, khawatir di hatinya Yakub. Mereka hidup bersama kembali dengan rukun. Mereka adalah saudara yang saling mengasihi. Ya, anak-anak, sikap memaafkan dapat mengembalikan kerukunan antar saudara. Sama seperti Yakub. Yakub ini memiliki 12 anak laki-laki. Tetapi kasih Yakub kepada Yusuf melebihi kasihnya kepada anak-anak yang lain. Masih ingat di video pembelajaran yang pernah Ibu berikan kepada kalian bercerita tentang Yusuf? Ya, Yusuf dibuang di dalam sumur kering dan kemudian dijual kepada pedagang Midian. Ya, ingat ya, Yusuf itu dijual ke pedagang Midian yang akan pergi ke Mesir.
Wow, bagaimana perasaan kalian kalau sampai melihat ada orang lain yang dijual, dimasukkan ke dalam sumur? Menyedihkan ya. Tetapi saat di Mesir, Yusuf itu dibeli oleh Potifar dan dijadikan budaknya. Karena difitnah istri Potifar, lalu Yusuf dipenjara, ya. Hidupnya sedih ya. Tidak enak, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur. Meskipun dia di Mesir, Yusuf ini menderita, dia tidak pernah mengeluh. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Yusuf, ya, karena Yusuf bisa mengartikan mimpi. Nah, di sini kalian bisa mengartikan mimpi enggak? Ya, kita semua tidak bisa mengartikan mimpi, tetapi Yusuf bisa. Karena bisa mengartikan mimpi, Raja Firaun, Yusuf diangkat menjadi raja muda, penguasa kedua di Mesir. Lalu selanjutnya, ketika ia ada di Mesir, ketika dia menjadi raja muda, terjadi bencana kelaparan. Kelaparan seluruh penduduk. Yakub menyuruh anak-anaknya, ayahnya Yusuf tadi ini, ya, Yakub ini adalah ayah Yusuf, untuk menyuruh anak-anaknya yang saudara-saudaranya Yusuf tadi itu pergi ke Mesir membeli gandum, karena di Mesir gandumnya itu berlimpah. Nah, di sini Yusuf itu nggak mau membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kejahatan, tetapi Yusuf membalas dengan kebaikan. Ya, justru Yusuf memberi gandum gratis kepada kakak-kakaknya. Ya, kemudian nih ada ujiannya. Apa ya ujiannya Yusuf terhadap kakak-kakaknya? Nah, Yusuf itu memasukkan sebuah piala ke dalam karung adiknya Benyamin. Akibatnya Benyamin harus dibawa kembali ke Mesir. Lalu ada Yehuda. Yehuda ini saudaranya Yusuf juga. Yehuda membela adiknya. Ia ingin mengganti hukuman Benyamin agar ayahnya tidak bersedih hati. Nah, ini kakaknya dari Benyamin, ya, saudaranya Yusuf juga. Mereka ini bersaudara, ya. Yehuda ingin menggantikan hukuman Benyamin. Yusuf tahu bahwa kakak-kakaknya ternyata sudah berbuat baik, sudah mengasihi. Yusuf mengasihi dan memaafkan kakak-kakaknya. Mereka semua diajak pindah ke Mesir dan diberi tanah Goshen. Ya, diberi tanah Goshen untuk tempat tinggal mereka. Akhirnya keluarga Yakub berkumpul kembali karena mereka sudah saling memaafkan dan saling mengasihi. Wah, luar biasa ya. Yusuf itu, walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, ia tetap mengasihi kakak-kakaknya. Walaupun dia dibuang ke sumur, dia difitnah, dia tidak dianggap, tetapi justru Yusuf menolong kakak-kakaknya. Hebat ya Bu ya Yusuf itu. Bu, aku mau seperti Yusuf, mau mengasihi keluargaku. Walaupun keluargaku punya masalah denganku, aku tetap mengasihi mereka. Hebat anak-anak, kalian harus mencontoh teman kalian ini. Kalian tetap mengasihi anggota keluarga kalian ya, walaupun kalian pernah berantem dengan kakak adik kalian. Kalian tidak dituruti sama mama papa, keinginan kalian. Tetapi ingat selalu, kalian tidak boleh berantem, kalian tidak boleh bertengkar di dalam keluarga. Kalian harus tetap mengasihi mereka, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Diingat ya nak ya, bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Kalau wakil berarti sama seperti Allah menciptakan orang tua kita itu menjadi wakilnya. Melalui orang tua kita dinasehati, diberitahu. Berarti sama saja kita diberitahu oleh dan dinasehati oleh Tuhan sendiri. Begitu anak-anak. Mari anak-anak, Ibu ajak kita semua untuk memuji Tuhan ya. Kita akan memuji Ku Cinta Keluarga Tuhan. Yuk, semangat ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi,
betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Ya, terima kasih anak-anak. Bersyukur selalu ya memiliki papa, mama, anggota keluarga yang lain, dan orang-orang yang lebih tua yang ada di sekeliling kita. Oke, kesimpulannya pada hari ini, Tuhan menghendaki kita, Tuhan menginginkan kita agar, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan siapapun orang yang lebih tua dari kita tetap harus menghargai, menghormati mereka. Saat mereka menasihati mereka, kita tidak boleh menyela pembicaraan. Kita tidak boleh memotong pembicaraan mereka. Kita harus dengar-dengaran, karena orang yang lebih tua atau orang tua kita ya nak ya, adalah wakil Allah di bumi ini. Kita tidak boleh membantah mereka. Dan Tuhan juga berjanji kalau kita hormat kepada mereka, kita pasti akan panjang umur di bumi ini. Oke, baik anak-anak, kita sudah selesai mengakhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian berdoa ya di rumah. Selamat belajar, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.